Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rahmawati dengan NRP 33/2014-001 dengan judul tugas akhir saya adalah Sejarah Perjuangan Rakyat Bekasi periode 1945 sampai 1949 dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui film dokumenter. Terima kasih kepada para dosen yang telah memberikan waktunya untuk menonton presentasi saya. Saya akan menjelaskan beberapa poin dari tugas akhir dan presentasi saya ini. Yang pertama adalah latar belakang, data dan fakta, identifikasi masalah, message planning, dan perancangan visual. Latar belakang, bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya tepat di tanggal 17 Agustus 1945 dan harus mempertahankannya hingga tetes darah penghabisan. Pada kurun waktu tahun 1945 sampai 1949, banyak peristiwa melawan agresi militer pihak Belanda, yaitu NIKA, yang terjadi di wilayah Jawa Barat, yaitu Sukabumi, Bandung, Karawang, Bekasi. Bekasi menjadi wilayah yang sulit dikuasai karena merupakan wilayah yang mandiri, tidak berada di bawah perintah raja ataupun bupati yang bisa dengan mudah dipengaruhi oleh sekutu. Bekasi tempo dulu. Wilayah administrasi Bekasi pada tahun 1945 sampai 1949. Yang pertama adalah Kewedanan Bekasi, merupakan bagian dari Kabupaten Jatinegara. Kewedanan Tambun, Kewedanan Cikarang, Kewedanan Srengseng itu masuk ke dalam wilayah Kabupaten Cikarang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Kabupaten Jatinegara berganti menjadi Kabupaten Bekasi dengan jumlah DPRD yaitu 35 orang. Di tahun 1945 sampai 1946 terhadap daerah Bekasi menggunakan strategi hit and run. Di tahun 1947 sampai 1949 menggunakan strategi gerilya. Di tahun 1950 pertempuran antar saudara. Menurut Muhammad Hussein Kamali, seorang tokoh Bekasi yang pernah mencatat periode perang di Bekasi pada tahun 1945 sampai 1949, yang pertama adalah 24 titik pertempuran hebat, 37 pertempuran umum, 83 markas pejuang yang tersebar di Bekasi, 10 kampung yang dibumi hanguskan, 15 daerah yang dijadikan tempat penyelinapan gerilyawan, 23 tempat yang dijadikan markas sekutu, dan 11 tempat penyiksaan dan pembantaian. Menurut teori Profesor Dr. Raden Mas Ngabehi Purbacaraka, seorang ahli bahasa Jawa kuno dan Sanskerta, kata Bekasi berasal dari kata Candrabaga, nama sungai yang mengalir yang tertera pada Tugu Cilincing. Pelafalan kata Candrabaga kadang berubah menjadi Sasih Baga, lalu Baga Sasih. Namun dalam pengucapannya selalu disingkat menjadi Bagasi. Dan karena pengaruh Belanda selalu disingkat dengan Bakasi dan berubah menjadi Bekasi sampai saat ini. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama ada masalah umum. Masalah umum di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah masih sedikit masyarakat yang mengetahui dan memahami nilai luhur sejarah perjuangan rakyat Bekasi dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, minimnya buku yang membahas tentang sejarah perjuangan rakyat Kota Bekasi. Yang ketiga, masih sedikit masyarakat, terutama generasi muda yang mengetahui arti kota patriot yang disematkan pada Kota Bekasi. Di masalah khusus di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah masih sedikit informasi yang efektif maupun menarik mengenai sejarah perjuangan rakyat Bekasi pada media cetak maupun media interaktif. Yang kedua, generasi muda kurang memiliki minat untuk mempelajari sejarah Kota Bekasi. Yang ketiga, belum terdapat media yang berisi data dan fakta mengenai sejarah perjuangan masyarakat Bekasi yang diolah berdasarkan ilmu DKV. Selanjutnya ada 5W+1H seperti dijelaskan pada layar di atas. Lalu ada SWOT dan terakhir ada matriks SWOT. Di matriks SWOT di sini saya lebih interest dengan weakness dan threat, yaitu media informasi yang masih sedikit menyebabkan kurangnya penyebaran informasi mengenai sejarah Bekasi sehingga film dokumenter dapat memudahkan target untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah Bekasi secara menarik dan efektif. Kondisi ideal, Kota Bekasi merupakan kotanya para patriot karena
menjadi daerah pertempuran sekutu yang terjadi hampir setiap hari, sehingga Kota Bekasi memiliki banyak peninggalan sejarah yang berupa tugu dan monumen. Seharusnya, masyarakat dapat menjaga peninggalan sejarah dan melestarikan sejarah kota patriot. Akan tetapi, realitanya peninggalan sejarah tidak dijaga oleh masyarakat dan kurang luasnya penyebaran informasi sejarah di Kota Bekasi. Problem statement. Banyak masyarakat kurang tahu dan minim rasa peduli terhadap sejarah serta peninggalan di Kota Bekasi, sehingga citra yang lebih dikenal adalah kota industri dibandingkan kota patriot. Selanjutnya ada problem solution. Meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap sejarah dan peninggalan sejarah Kota Bekasi melalui film dokumenter yang memberikan informasi secara efektif dan menarik. Selanjutnya ada message planning. Dari problem statement, insight dan generasi message. Ini menghasilkan yang disebut dengan what to say. Di what to say di sini saya menggunakan perjuangan yang terlupakan dengan keyword Bekasi, patriot, peninggalan, dan sejarah. Creative approach. Telling stories di sini saya menggunakan telling stories, yaitu menyampaikan informasi dengan pendekatan bercerita melalui beberapa narasumber informasi yang disampaikan berupa sejarah. Mengenang kembali masa perjuangan rakyat Bekasi tahun 1945 sampai 1949, serta bangunan, monumen, dan tugu yang berada di beberapa wilayah Kota Bekasi. Lalu ada konsep film. Film dokumenter sejarah perjuangan rakyat Bekasi dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia periode 1945 sampai 1949 dalam bentuk satu seri dengan uraian jenis video yang menggabungkan antara live action dan motion. Tone and manner. Pada perancangan film dokumenter ini menggunakan tone and manner yang berdasarkan dari what to say, yaitu perjuangan yang terlupakan. Di tone manner ini, saya menggunakan kritis dan hangat. Kritis dan hangat yang bertujuan agar target audiens memiliki rasa keingintahuan yang lebih dalam mendapatkan informasi, sehingga target audiens menjadi lebih berani untuk berbicara di depan umum setelah mendapatkan informasi yang jelas. Selain kritik dan hangat, ada faktual. Penyampaian sejarah bersumber dari sejarawan Bekasi. Tipografi. Saya menggunakan dua jenis tipografi. Yang pertama adalah Jawa palsu untuk judul film. Yang kedua adalah footlight, empty light untuk subjudul dan subtitle. Di sini saya menggunakan skema warna yang didominasi dari warna-warna yang redup yang dikomposisikan secara kontras agar memberikan kesan ketakutan rakyat Bekasi dan simbol keberanian rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya mengangkat sejarah perjuangan Kota Bekasi pada periode 1945 sampai 1949 adalah untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat, khususnya anak-anak generasi saat ini pada umur 20 sampai 22 tahun, untuk mengenal kembali kesematan Kota Patriot pada Kota Bekasi, karena kebanyakan dari masyarakat Kota Bekasi adalah kaum urban. Media utama yang saya gunakan adalah film dokumenter dan media pendukungnya adalah poster digital. Saya menggunakan film dokumenter sehingga dapat memudahkan target untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah Bekasi secara efektif dan menarik. Di media pendukung saya menggunakan poster digital dikarenakan era saat ini dengan teknologi yang cukup canggih, target audiens lebih sering menggunakan media sosial untuk mencari informasi. Poster digital ini diharapkan menjadi jembatan untuk target audiens mau mencari tahu tentang sejarah dan perjuangan rakyat Bekasi secara lebih lengkap di media utama, yaitu film dokumenter. Baik, terima kasih atas perhatiannya dosen yang telah mengeluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.